Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat aplikasi CRUD di VB.NET dan Access. Oke, sebelumnya kita buat dulu database-nya seperti pada video. Namanya db_CRUD. Ya, terus kita tentukan lokasi penyimpanannya. Jadi aplikasi CRUD ini nantinya memiliki fitur dapat menampilkan, menambah, mengedit, dan menghapus data. Oke, setelah database kita terbentuk, kita buat sebuah tabel bernama tabel dosen. Kemudian ID-nya kita ubah menjadi NIDN. NIDN itu kepanjangan dari nomor induk dosen nasional. Kita ubah menjadi short text, file size-nya 9. Kemudian kita buat field lagi dengan nama, buat file jekyll atau jenis kelamin. Kemudian kita buat field alamat. Semuanya tipe datanya short text. Oke, kemudian setelah terbentuk field-field yang kita butuhkan, kita save, lalu kita berpindah ke visualbasic.net. Ya, kita buat project baru dengan nama VB_CRUD. Ya, untuk lokasinya terserah mau disimpan di mana, tapi nanti untuk database-nya itu kita masukkan ke dalam file projectnya. Ya, kita menggunakan Access sebagai database. Oke, untuk video kali ini saya akan melakukan desain tampilan antarmuka dari aplikasi CRUD yang akan kita buat. Jadi di video kali ini kita mendesain tampilan antarmukanya dulu. Yang kita butuhkan adalah panel. Ya, panel ini untuk mengelompokkan supaya lebih rapi. Kemudian kita tambahkan 4 label. Yang masing-masing label nanti kita ubah namanya sesuai dengan yang ada di tabel kita. Tadi tabel dosen mempunyai 4 field, yaitu NIDN, nama, jenis kelamin, dan alamat. Ya, jadi nanti di labelnya kita ubah, kita sesuaikan. Oke, untuk jenis kelamin kita menggunakan radio button, karena jenis kelamin itu kan memang cuma ada 2 ya, kalau enggak pria ya wanita. Jadi tidak mungkin jenis kelamin kita menggunakan 3 radio button, karena yang diakui cuma 2. Oke, kemudian untuk label kita ubah teksnya, kita ubah NIDN, nama, jenis kelamin, dan alamat. Kemudian untuk radio button kita ganti namanya menjadi pria dan wanita. Oke, kalau sudah, kita rapikan dulu untuk isiannya. Ya, untuk teman-teman yang nantinya mendesain tampilan antarmuka ini, diharapkan dibuat dengan rapi, dengan terstruktur. Mungkin textboxnya bisa sejajar ya, supaya lebih enak dilihat saja. Ya, dirapikan, disesuaikan dengan kondisi kalian masing-masing. Oke, kemudian untuk textboxnya namanya kita ubah. Untuk yang textbox NIDN namanya TXNIDN,
Untuk textbox yang digunakan untuk mengisikan nama diganti TX nama. Untuk radio button pria diganti RB pria, yang wanita RB wanita. Kemudian yang alamat diganti namanya menjadi TX alamat. Ya, pemberian nama di textbox ini hanya untuk memudahkan dalam pencarian. Jadi supaya kita tahu ketika kita ingin memanggil textbox alamat, kita tinggal menuliskan TX alamat. Ya, kemudian untuk alamat, karena isinya cukup banyak, kita ubah ukuran formnya jadi agak lebih besar. Kemudian di multiple line kita set true. Untuk bagian isian textbox radio button sudah selesai. Selanjutnya kita buat bagian pemrosesan, yaitu button. Kita tambahkan 4 button. Ya, kalau tidak cukup, kita rapikan buttonnya. Pokoknya dibuat supaya presisinya pas, jadi tampilannya lebih enak dilihat. Ya, hati-hati dalam melakukan drag and drop. Kalau semisal kepencet 2 kali, nanti dia akan masuk ke kodenya. Jadi tadi saya nggak sengaja kepencet button 4 sehingga masuk ke kodenya. Kita isikan teksnya. Oh ya, ini teks ya, bukan nama, jadi salah. Kita ganti dulu. Buttonnya ada button tambah, button update, terus ambil data, dan hapus. Nah, tadi saya niatnya mau mengisi nama, mengganti namanya, malah masuk ke teks. Oke, untuk namanya kita ganti supaya lebih mudah. Sekali lagi, supaya lebih mudah dipanggil di kodenya, supaya kita tahu kalau kita mau mengeksekusi button tambah, maka kita ubah namanya menjadi BT tambah. Terus kalau misalkan hapus, kita ganti namanya menjadi BT hapus. Oke, sudah. Oke, untuk menampilkan data kita gunakan data grid view seperti biasa. Kita cari data grid view-nya. Kemudian ukurannya kita sesuaikan. Ya, kalau kurang lebar kita geser lagi formnya. Oke, kita hapus dulu tadi kode yang kepencet tadi. Kita atur lagi text boxnya supaya lebih presisi, lebih rapi. Oke, selanjutnya nama formnya kita ganti. Dan untuk start positionnya kita jadikan center screen, jadi di tengah-tengah screen, posisi ketika kita pertama kali menjalankan program. Lalu untuk supaya lebih enak dilihat, panelnya kita ubah warnanya, back colornya kita ubah seperti itu. Kemudian nama form kita ganti menjadi daftar dosen prodi teknik informatika misalkan. Oke, seperti ini. Kemudian untuk desain sudah. Untuk selanjutnya kita
lakukan persiapan awal ya. Kita set dulu untuk pertama kali dijalankan, nanti radio button pria akan dipilih. Jadi tidak mungkin kan kalau orang tidak punya jenis kelamin, jadi defaultnya nanti jenis kelaminnya pria. Kita tambahkan di form ya, kemudian kita import library-nya menggunakan OLEDB. OLEDB itu untuk database yang lama seperti Access. Lalu kita buat inisialisasi variabel ya, ini variabel-variabel yang digunakan sama persis seperti video sebelumnya. Jadi kalau yang mengikuti video-video saya pastinya tidak asing atau familiar dengan variabel-variabel yang saya gunakan. Jadi saya menggunakan Microsoft Edge OLEDB 12.0 dan seperti biasanya data source-nya itu saya letakkan di dalam folder debug dari project saya. Kita menggunakan data adapter dan dataset. Oke, kita buat prosedur lain seperti prosedur koneksi ini ya, untuk mengkoneksikan antara Visual Basic.NET dan Microsoft Access. Ya, sama seperti video sebelumnya, caranya sama. Kita buka koneksi dulu, con open, dan nanti akan ditutup dengan con close. Ya, untuk data adapter kita ambil datanya menggunakan query select. Ya, kita tampilkan semua datanya. Terus kita tentukan tabel yang digunakan adalah tabel dosen. Jadi kita akan menampilkan data dosen. Lalu supaya tampilan di grid view-nya, di judulnya itu tidak sama dengan yang ada di Access, karena yang ada di Access kan nama-namanya kan tidak sesuai ya. Nama-namanya maksudnya kurang rapi. Maka kita buat untuk headernya, kita tentukan sendiri saja menggunakan kode seperti ini. Ya, header teksnya untuk NIDN ya NIDN. Ya, kita copy saja. Untuk kolomnya dimulai dari kolom 0 ya, sama seperti array dimulai dari 0. Kemudian kita ganti NIDN, nama, N-nya besar, jenis kelamin, dan alamat. Oke, terus kita panggil koneksinya. Nah, terus langkah terakhir kita buat prosedur baru dengan nama kosongkan. Prosedur ini digunakan untuk mengosongkan textbox 1, 2, dan 3. Nantinya prosedur ini akan kita panggil di dalam aplikasi kita. Saya kira cukup video kali ini. Untuk kelanjutan program CRUD kita akan saya jelaskan di video berikutnya. Sekian, semoga bermanfaat.